Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas mengenai sosok Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan sosok tokoh Wali Songo yang makamnya terletak di Desa Kutarejo, Kecamatan Tubang, di dalam Kota Tubang, tepatnya di sebelah barat alun-alun Tuban, di sebelah barat Masjid Agung Tubang. Makam Sunan Bonang dikelilingi tembok dengan 4 buah pintu gerbang untuk masuk ke kompleks makam. Pintu gerbang pertama di makam Sunan Bonang berupa gapura berraksa. Pintu gerbang di sebelah selatan berbentuk semar tinandu dengan atap berhias ornamen bunga-bunga, dengan dinding di kanan dan kirinya dihiasi piring-piring dan mangkuk keramik Cina. Makam Sunan Bonang terletak di dalam sebuah tungku berbentuk joglo dengan atap bertingkat. Pada dinding selatan tungkup terdapat hiasan arabeski flora dan fauna berupa panorama dan ragam hias geometris. Pada dinding ini terdapat candra sengkala, jalma wihana hayuning sawit jagat yang menunjuk angka tahun 1611 Saka atau 1689 Masehi, yaitu angka tahun yang menunjuk waktu dibangunnya tungkup tersebut. Sunan Bonang adalah putra keempat dari Sunan Ampel dari perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Teja, Bupati Tuban. Menurut Babat Risakin Majapahit dan Babat Cirebon, kakak-kakak Sunan Bonang adalah Nyai Patimah bergelar Nyai Gedeng Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Pengulu, dan Nyai Taluki bergelar Nyai Gedeng Maloka. Adik Sunan Bonang adalah Raden Kosim yang kelak menjadi anggota Wali Songo dan dikenal dengan sebutan Sunan Rajat. Sunan Bonang lahir dengan nama kecil Mahdum Ibrahim. Menurut perhitungan Syirik dalam Headbook Van Bonang 1916, Sunan Bonang diperkirakan lahir sekitar tahun 1465 Masehi dan tidak bisa lebih awal dari tahun itu. Selain memiliki 4 saudara seibu, Sunan Bonang juga memiliki beberapa orang saudari dari lain ibu. Di antaranya adalah Dewi Murtosiah yang diperistri Sunan Giri dan Dewi Murtosima yang diperistri Raden Patah. Bapak Cirebon masih menyebut bahwa dari istri ayahnya yang lain, Sunan Bonang masih memiliki saudara, Syekh Mahmud, Syekh Saban alias Kiranca, Nyai Mandura, dan Nyai Piah. Keterangan tentang saudara-saudara Sunan Bonang dalam Bapak Cirebon itu dikemukakan juga dalam Bapak Ingresik yang menyebut nama 9 orang putra Sunan Ampel, yakni Nyai Ageng Manyuran, Nyai Ageng Manila, Nyai Ageng Wilis, Sunan Bonang, Sunan Rajat, Ki Mamat, Syekh Ahmad, Nyai Ageng Maderum, dan Nyai Ageng Supiah. Oleh karena ibu kandungnya berasal dari Tuban dan adik kandung ibunya, Arya Wilatikta, menjadi Adipati Tuban, Sunan Bonang sejak kecil memiliki hubungan khusus dengan keluarga Bupati Tuban, yang sampai wafat pun ia dimakamkan di Tuban. Kisah hubungan dekatnya dengan Sunan Kalijaga yang dalam legenda dikisahkan sebagai hubungan guru murid hendaknya dilihat dalam konteks kekeluargaan. Arya Wilatikta, Adipati Tubang yang merupakan paman Sunan Bonang, adalah ayah dari Sunan Kalijaga. Sebuah silsilah Sunan Bonang yang muncul pada pertengahan abad ke-19 menggambarkan bahwa tokoh bernama Mahdum Ibrahim itu nasabnya dari sebuah silsilah Sunan Bonang yang muncul pada pertengahan abad ke-19 menggambarkan bahwa tokoh bernama Mahdum Ibrahim itu nasabnya dari Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Menurut naskah sejumlah historiografi jenis Babat yang lebih tua, Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, sesepuh Wali Songo yang ibunya berasal dari negeri Campa dan ayahnya dari Samarkand. Itu berarti nasab Sunan Bonang dari jalur laki-laki merujuk ke Samarkand, sebuah negeri di Uzbekistan, dan tidak merujuk ke Yaman. Babak Cirebon, Babak Risaki pun Majapahit, dan Hikayat Hasanuddin menyebut bahwa Ibrahim Asmarkandi, ayah Sunan Ampel, asalnya dari negeri Tulen, yaitu nama tempat di tepi laut Kaspia yang masuk wilayah Kazakhstan. Sementara itu, menurut naskah Klenteng Talang, Sunan Bonang dikisahkan sebagai wali keturunan asing dari Yunan di Cina Selatan. Nama aslinya Bong An. Beliau adalah putra Bong Shiwo yang dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan Bonang dengan demikian adalah cucu buyut dari Bong Takkeng
yaitu kakek Bong Shiwo. Yang pasti semua sumber menunjuk bahwa Sunan Bonang adalah keturunan asing yang memperoleh pendidikan Jawa. Di dalam naskah cerita Lasem dituturkan bahwa Sunan Bonang mendapat tugas dari kakak kandungnya untuk memelihara makam neneknya, yaitu Putri Campa bernama Binangti yang terletak di Putuk Regol di sebelah timur Lasem. Sumber dari cerita Lasem itu menunjuk bahwa nenek Sunan Bonang adalah perempuan asal Campa. Kurang lebih seperti itu mengenai asal-usul dan nasab dari Sunan Bonang. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.